understand that supreme tattva, paratattva. Maka kita tidak akan mampu untuk dapat mengerti Paramatma, ya, tatwa yang tertinggi itu. Paramatma is remaining in the heart as Chaitya Guru. Paramatma berada di dalam hati kita sebagai Chaitya Guru. So he will give mercy strength. Beliaulah yang akan memberikan karunia kekuatan itu. By that mercy strength, one will be able to see Guru. Hanya atas kekuatan dari Paramatma ini, ya, kekuatan karunia dari Paramatma, orang akan dapat melihat Guru dalam arti identitas yang sejatinya. So when one will be able to get the mercy of Baladev Ji, Jika seseorang telah memperoleh karunia dari Sri Baladewa Ji, Bhagavan will manifest before him. maka Tuhan Sri Bhagavan akan mewujudkan dirinya di hadapan orang itu. That Paramatma is Bhagavan himself, he will manifest before a devotee as Guru. Dan Paramatma tidak lain, beliau adalah Tuhan sendiri, dan kemudian beliaulah yang akan mewujudkan dirinya di hadapan seorang penyembah yang sungguh-sungguh ingin mengerti tentang beliau. He will assume the form of Krishna Kripa Sri Murti. Kemudian beliau akan mengambil wujud sebagai Krishna Kripa Sri Murti ataupun perwujudan karunia Sri Krishna. If a jiva will get the mercy of Bhagavan Baladev Ji, Jika jiwa telah memperoleh karunia dari Sri Baladewa Ji, then he will get all success in his life. maka dia pasti akan mendapatkan segala sukses dalam hidupnya. So if that strength, that kripa, Baladev Ji will withdraw. Sankarsana will withdraw. Tetapi jika sebaliknya Sri Baladewa ataupun Sri Sankarsana Paramatma menarik segala kekuatannya dari orang itu, Within a moment, our all ego, pride will go. maka hanya dalam satu detik saja segala ego kita, kekuatan kita, keangkuhan kita akan hilang. And one will become Hina Virja. Hina Virja means Maka strengthless, orang akan menjadi hina wirja. powerless. Artinya dia sudah kehilangan segala kekuatannya. So, the demigods, including Indra, they become Hina Virja. Begitu pula, ya, kembali kepada topik awal, ya, Indra dan para dewa dia menjadi hina wirja, artinya kehilangan segala kekuatannya. Because they did not give respect to their Guru Brihaspati. Karena Indra dan para dewa yang lainnya, suatu ketika dia tidak memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada guru kerohaniannya, yaitu Brihaspati. And they lost the mercy from their Guru. Sehingga dia kehilangan karunia dan kekuatan dari gurunya. And the Asuras demons, they are now giving trouble to them. Dan karena itu para dewa, para asura, para raksasa sekarang mampu untuk memberikan kesulitan dan mengalahkan para dewa. If someone will develop desire to know by his own strength, own way, he will be failed. Kalau orang ingin mengetahui tatwa, ingin mengetahui kebenaran mutlak dengan caranya dia sendiri, pasti dia akan gagal. One has to depend on Guru. Karena itu seseorang hanya tergantung kepada guru, kepada karunia Therefore, guru. Srimad Bhagavatam saying, Karena itulah Srimad Bhagavatam mengatakan, Jnana prayasam udapasya namanto evo jivanti sammukritam bhavadiya vartam stane stita sutigatam tanuvan manobhir ja prayasa jito jito. And they are absorbed completely in your glorification, which is yours and your bhaktas, need for yours and your bhaktas kirtan. And they have dedicated their life for that. They can conquer you, though you are unconquerable. Wahai Tuhan yang hamba cintai, walaupun Anda ini disebut ajita, artinya tidak bisa ditaklukkan, tetapi akan menjadi jita, akan dengan mudah dapat ditaklukkan oleh orang yang sudah mantap kedudukannya dalam masyarakat.
dan meninggalkan segala keinginan, tugas-tugas, kewajiban yang lainnya, dan mereka khusyuk sepenuhnya dalam memuja dan berlindung pada kaki Padma Anda, dan mereka menjadi khusyuk sepenuhnya dalam mendengarkan tentang nama guna rupa lila kegiatan Anda, maka dia dapat menaklukkan Anda. Therefore we came to know that by our own endeavor, own effort, we cannot get spiritual knowledge. Karena itulah kita sekarang dapat mengerti bahwa atas kekuatan pribadi kita, atas usaha-usaha sendiri, kita tidak mampu untuk memperoleh pengetahuan rohani ini. Those who are coming in listening process, Tetapi sebaliknya mereka yang mengikuti proses jalan untuk mendengarkan ini yang disebut dengan proses Srautria Panta, they have gotten the mercy of Guru. maka merekalah yang akan mendapatkan karunia dari Sri Guru. Whichever situation one may be in, tidak masalah apakah dalam kedudukan manapun dia seseorang itu, by taking shelter at the lotus feet of Acharya or Guru, dengan mengambil perlindungan pada kaki Padma Acharya ataupun Guru he Vaishnava, must listen Krishna Katha. dan kemudian dia dengan rendah hati, dengan serius mendengarkan Krishna kata dari beliau. And that Acharya must have engaged in Krishna Seva Dan for his pleasure. Dan Acharya tersebut telah mendedikasikan seluruh hidupnya dalam penyerahan diri dan pengabdian rohani kepada Bhagawan Sri Krishna hanya untuk kepuasan Bhagawan Sri Krishna. Guru Sanadar manifested Radha Priya Sakhi. Dan salah satu manifestasi yang kedua dari Guru adalah Radha Priyasakhi. Who is the Radha? Siapa itu Srimati Radharani ataupun Radha? Who is Radha? Who does topmost aradhana? Anaya Radhito iti Radha. Anaya Radhita iti Radha. Jadi beliau yang mampu memberikan kepuasan yang tertinggi kepada Krishna, yang mencuri hatinya Krishna, itulah Radha. And his dear girl companion, her dear girl companion is Radha Priya Sakhi. Dan teman-teman intim dari Srimati Radharani disebut Radha Priyasakhi. They are very expert in making union of Radha and Krishna. Mereka sangat ahli dalam mempertemukan, melayani, ya, Sri Radha dan Krishna. They get pleasure out of it. Dan mereka pun mendapatkan kepuasan dari kegiatan pelayanan seperti itu. They don't want to get their own pleasure. They want to get pleasure by union of Radha and Krishna. Mereka tidak ingin mendapatkan kepuasan kebahagiaannya sendiri, tapi beliau mendapatkan kepuasan kebahagiaan dengan melayani, ya, Sri Radha dan Krishna. They are very dear devotee of Bhagavan Krishna. Krishna Prestha. Dan maka beliau-beliau ini juga disebut Krishna Prestha, artinya penyembah yang sangat dikasihi oleh Bhagawan Sri Krishna. So therefore it is said Nikunja Yuno Rotikeli Siddhei Jajali Vijukti Ropektyoniya Tatradi Dakha Dativallabhasya Vande Guru Sri Charana. Sloka berapa itu dalam Guru Astaka? Guru Bastaka. Hah? Ya, Guru Astaka sloka berapa itu? Sloka 6, ya. Jasad Nikunjayo Noretikeli Sida Yayali Biryo Pirapiksaniya Tatrati Daksya Dativalabhasya Vande Guru Sri Charana Ravina. Jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang posisi guru itu sebagai Radha Priyasakhi, di mana beliau melayani dan selalu melayani, mempertemukan Sri Radha dan Krishna di Kunja, di taman-taman indah di Brindawan. Beliau sangat ahli dalam pelayanan itu, dan beliau tidak ingin mendapatkan kepuasan untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin memberikan kepuasan, kesenangan kepada Sri Radha dan Krishna. So this type of Radha Priyasakhi is very expert. Jadi Radha Priyasakhi seperti itu dia sangat ahli, saksat, apa ya? Nikunyo kali Siddhi. Siddhi artinya ahli. Daksha. Daksya, ya. If someone will surrender to this type of Gurudev, Jadi kalau seseorang berserah diri kepada guru seperti itu, kalau pada Gurudev,
he will be able to conquer the Bhagavan who is unconquerable. Maka dia akan mampu untuk menaklukkan, menundukkan Sri Bhagawan, mengendalikan Sri Bhagawan, yang mana beliau tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun juga. If one will like to get mercy from Bhagavan Krishna directly, jika orang ingin mendapatkan karunia langsung dari Bhagawan Sri Krishna, he will not be able to get it. maka dia tidak akan mampu untuk mendapatkannya. Always it depends on mercy of Guru. Karena itu hendaknya kita sebagai murid harus selalu tergantung kepada karunia Sri Guru. By mercy of Guru one can get mercy of Krishna. Hanya atas karunia Guru lah seseorang akan mendapatkan karunia Sri Krishna. Jive sakyat nai tape Guru chaitya rupe Sikha Guru Hai Krishna Mahanto Swarupe. Jiva cannot see Bhagavan Krishna or Guru also. Jiwa atas usahanya sendiri, atas kekuatannya sendiri, dia tidak bisa untuk melihat Guru dan juga tidak bisa untuk melihat Krishna secara langsung. But Bhagavan Krishna, he is remaining in the heart of every jiva as Chaitya Guru. Tetapi Bhagawan Sri Krishna bersemayam dalam hati setiap orang sebagai Chaitya Guru ataupun sebagai Paramatma. When someone will develop eagerness to know Bhagavan Krishna, ketika seseorang mengembangkan keinginan yang kuat, semangat yang besar untuk mengerti Bhagawan Sri Krishna, Paramatma Chaitya Guru will manifest before us as Guru. maka Chaitya Guru ataupun Paramatma akan mewujudkan dirinya di hadapan kita sebagai guru kerohanian. And he will teach us how one can get Krishna. Dan beliaulah yang kemudian mengajarkan kita bagaimana caranya kita menyambung hubungan kita bersama Krishna dan untuk mendapatkan kembali Krishna. Krishna jodi kripa kore Om bhagyo bani Guru anta jane rupe Sikhaye apone. If Krishna will shower mercy on someone who is very fortunate, Jika Krishna mau menunjukkan karunia-Nya kepada roh-roh yang sungguh-sungguh sangat mujur, sangat beruntung, who is remaining in the heart as Antarjami, di mana beliau bersemayam di dalam hati sebagai antaryami, sebagai Paramatma, he will manifest before us and will teach us how to get Krishna. beliaulah akan mewujudkan dirinya di hadapan kita untuk mengajarkan kita. Sei se paramabandhu, sei pita mata, Sri Krishna pranajai, prema bhakti data. He is father. That Guru is father, that Guru is mother, that Guru is our friend, because he is teaching us how to get prem bhakti at the lotus feet of Krishna. Saya si Parama Bandhu, ya, saya Pita Mata. Jadi guru kerohanian seperti itu yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya membangun kembali hubungan kita kepada Krishna. Beliau mengajarkan mempersembahkan pelayanan cinta bakti kita kepada Krishna. Beliaulah ayah kita. Sakal janme pita mata, sabai na guru nahi mile, bhajai ha. Sakal janme. Sakala Janme. In every life there is a father and mother. Dari setiap kelahiran, setiap penjelmaan kita memperoleh ayah dan ibu. But in every life we are not getting Krishna Guru. Tetapi tidak mungkin dalam setiap kehidupan kita akan mendapatkan Krishna Guru. In which life we are getting a Guru, Krishna Guru, who can give us Krishna, that life is becoming our successful life. Maka dalam kehidupan yang mana
kita memperoleh Krishna guru, artinya memperoleh guru yang mengantarkan kita kepada Krishna, mengajarkan kita tentang pengetahuan tentang Krishna, maka itulah kehidupan kita yang paling sukses. So by that mercy of that guru, we can start our bhajan, Krishna bhajan. Dan atas karunia dari guru, kita dapat memulai bhajan kita kepada Bhagawan Sri Krishna. So therefore we must try to please guru. Karena itulah kewajiban kita sebagai sisya, cobalah untuk memuaskan guru. Otherwise we cannot please Krishna Bhagavan. Jika tidak demikian, kita tidak mungkin akan mampu memuaskan Bhagawan Sri Krishna. When Krishna is seeing Sudama Vipra, Ketika Sri Krishna bertemu dengan Sudama Wipra, he is remembering the pastimes in his Guru's ashram, Sandipani Muni's ashram. ya, kemudian beliau berdua mengingat kembali ya, apa yang mereka alami bersama ketika berada di guru ashramnya Sandipani Muni. So he is saying to Sudama Vipra, Kemudian Sri Krishna menyampaikan kepada Sudama Wipra, Guru Susrusaya Gatha. Guru Susur Saraya Yatan. By Guru Susrusa, by Guru Seva, I become so much happy. Baik, melalui guru susur saya, melalui pelayanan kepada guru, aku sangat puas sekali. I get all types of satisfaction. Aku mendapatkan segala kepuasan, segala kesenanganku. And that type of satisfaction I don't get from anything else. Dan kepuasan seperti itu tidak pernah aku temukan dari sumber yang lainnya. Bhagavan Krishna is appearing here as Gauranga Mahaprabhu to teach us how we can get Guru Mercy. Dan kemudian Bhagawan Sri Krishna sekali lagi muncul di dunia ini menjadi Sri Gauranga Mahaprabhu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita memperoleh karunia dari Sri Guru. If someone will get mercy of Guru, then he will be able to serve Bhagavan Krishna. Kalau seseorang sungguh-sungguh memperoleh karunia Sri Guru, maka orang itu pasti akan memungkinkan dirinya untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. So, by Krishna's mercy, Bhagavan Krishna's mercy, one can get Guru's mercy also. Atas karunia Bhagawan Sri Krishna, orang mendapatkan karunia guru. So by both mercy, one can get seed of bhakti. Dan kemudian atas karunia guru dan Krishna, ataupun atas karunia Krishna dan guru, orang akan memperoleh benih bakti. Brahmanda Brahmite Kom Bhagyavan Jiva Guru Krishna Krishna Prasada Prasada. Pai Bhakti Lata Bija. Dalam Chaitanya Charitamrita ini dijelaskan, Brahmanda Brahmitikon Bhagyawan Jiwa, Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. By Guru's mercy and Krishna's mercy, our Brahmanda Brahman means we are wandering in this universe, so many universes, that will be stopped. Ya, atas karunia guru dan Krishna, maka pengemaraan kita, pengkelanaan kita di seluruh alam semesta ini akan terhenti. And we can get the seed of Bhakti Kripa. Dan kita akan memperoleh benih bakti itu. So if Guru and Krishna will not be happy, Tapi sebaliknya, jika guru dan Krishna tidak puas, tidak senang, what type of seed will get? benih apa yang kita dapatkan? Hah? Kita juga dapat benih. If Guru Krishna is becoming happy, then we are getting seed of bhakti. If Guru Krishna is not happy, what type of seed will get? Jadi kalau guru dan Krishna puas, seseorang ataupun kita mendapat benih bakti. Tapi kalau guru dan Krishna tidak puas pada kita akan mendapatkan juga benih apa yang kita dapat gitu sekarang. We will get the bija, the seed of karma lata and jnana lata. Ya. Kita akan memperoleh benih, ya, jnana dan karma. So we cannot get bhakti lata bija. Kita tidak akan pernah memperoleh bakti lata bija ini. So who can take shelter at the lotus feet of Gurudev? Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang mampu ataupun memperoleh kesempatan untuk berlindung pada kaki Padma Guru? Those who are Shraddhavan.
Hanya Those mereka who yang have faith awal, upon them, yang memiliki keyakinan yang kokoh kepada guru. they will go and take shelter in the lotus feet. Mereka akan datang dan berlindung pada kaki Padma Guru. So, what is the meaning of taking shelter in the lotus feet of Gurudev? Apa arti daripada berlindung pada kaki Padma Guru? To eat and sleep. Apakah datang kepada guru hanya untuk Biar tidur Gurudev. dan pesan? That is not the real taking shelter. Itu bukan mengambil perlindungan dalam arti yang sebenarnya. The real taking shelter means we will listen from Guru. Mengambil perlindungan dalam arti yang sebenarnya artinya kita mendengarkan dari guru dengan penuh kerenahan hati, dengan penuh keseriusan, dengan ketundukan hati. Who has listened from Guru, he can do nice kirtan. Mereka yang telah mendengarkan dari guru dengan serius, dengan penuh hati, maka dia yang dapat melakukan kirtan dengan baik. This is called pouring water to this Bhaktilata seed. Inilah yang disebut dengan kita menyiramkan air pada benih bakti itu. So sometimes by our listening, by our chanting, by our speaking, the other types of plants grow. Kadang-kadang karena pemujaan kita, karena kirtan yang kita lakukan, karena proses mendengar yang kita lakukan, maka benih-benih yang lain akan tumbuh. We should be very, very careful about this. Karena itulah kita hendaknya sangat berhati-hati akan hal ini. Chaitanya Charitamrita saying, Chaitanya Charitamrita mengatakan lebih lanjut. Upuchiya bade lota Brahmanda bhedi jai Viraja Brahmaloka bhedi Parado me jai Tobe jaye todu kori Goloka Vrindavana Krishna Charana Kapagukhe Kare Arohana Taha Vistarito Haiya Phale Prema Phalo Iha Mali Sachakita Pravana Bijaya Upujiya Vada Lata Brahmanda Vedijaya. The Lata, the creeper, grows and grows and finally penetrates all Brahmanda layer. Ya, dengan sangat rajin menyirami dan memelihara. Parabrahma Jaya. Then after crossing the Viraja and Brahmaloka, then it goes to Parabrahma, spiritual world. Ya, jadi terus tumbuh ya, lewati Brahmaloka, Viraja, kemudian sampai ke Paravyoma, ada yang paling planet rohani, dunia rohani. Then after that spiritual world, it goes more further. Dan towards sampai Goloka. di tataran dunia rohani terus tumbuh dia sampai kemudian di Vrindavan, Goloka Vrindavan. Finally, it goes to the lotus feet of Krishna. Dan akhirnya sampai di pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. There it grows more. Dan setelah sampai pada kaki Bhagawan Sri Krishna, ini pun terus tumbuh lebih besar lagi. It bears fruit. Dan di sana akan menghasilkan bunga dan buah. That fruit is prema or love fruit. Dan buah daripada tumbuhan bakti ini adalah prema pala, cinta kasih rohani Krishna. Still the gardener pour water. Nah, tetapi terus ya, yang memiliki kebun ini akan terus-menerus mengairi ataupun menyiraminya, memeliharanya dengan baik. That means even one gets love, prema, still he should listen and do kirtan. Dan itu artinya apa? Bahkan setelah mencapai prema sekalipun, penyembah itu hendaknya terus-menerus melakukan, ya, mendengarkan dan kirtan. Jadi Vaishnava aparadho Uthe hati mata Upadeva Siddhetaro Sukhi jaye pata Tate
Aste mali jatna kari kore avorohana aparadho শাস্তি দিয়েছে না হয় উদ্যম. So when we are practicing bhakti, when the bhakti lata is growing, Jadi karena itu kita sekarang diingatkan. that time one danger is there. Ya. Ketika kita mempraktikkan bakti ini, ya, ada hal yang sangat berbahaya yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga agar tidak That menghancurkan danger bakti is ini. Vaishnava aparadh, committing Vaishnava offense. Ya. Yang disebut dengan bahaya yang paling besar ini dalam mempraktikkan bakti adalah Vaishnava aparat, melakukan kesalahan pada para Vaishnava. And that Vaishnava aparadh is just like a mad elephant. Dan kesalahan pada Vaishnava ini ataupun Vaishnava aparat ini disebut sebagai hati mata ataupun gajah gila. And when a mad elephant will come, it will not think that this is a very tiny plant. It will root out everything. Yang ketika gajah, ya, bayangkan kalau gajah sekarang masuk ke taman di depan atau sini, apa yang akan terjadi? Hah? So, kalau tambah gila lagi, apa yang lebih ya? Dan kalau gajah masuk, dia tidak akan memperhatikan, oh ini tempat tumbuhan kecil, jangan diinjak. Ini tumbuhan besar, oh, boleh dicabut. Nah, begitu masuk dia dihancurkan semuanya gitu. Therefore, the gardener will make a fence, a nice fence, so that elephant cannot enter. Karena itu, ya, pemilik kebun ini hendaknya membuat pagar yang kokoh supaya gajah ini tidak bisa masuk ke dalam taman. That means the Vaishnava offense should not enter into our heart. Itu artinya apa? Kita sebagai penyembah yang mempraktikkan bakti ini hendaknya menjaga dan sangat berhati-hati jangan sampai kesalahan pada Vaishnava atau Vaishnava aparat ini masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Kintu jodi lotar onge ukhe upasaka bhukti macha joko asankhyavataro lekha nishidachara pukinati jiva himsana abhopuja pratishthavi upasakaro seko jala paiya upo shakha badi jai stabda hoya mula shakha badite na pa. Then another danger is there. Dan sekarang bahaya yang kedua, When the gardener is pouring water onto the bhakti creeper, ketika sang pemilik kebun ini sudah rajin menyiramkan air pada tumbuhan bakti ini, there is possibility of growing so many other unwanted plants. maka dimungkinkan pula di taman yang kecil itu kita menumbuhkan tumbuhan bakti itu. Ketika kita rajin menyirami, bukan hanya tumbuhan bakti saja yang tumbuh, maka tumbuhan-tumbuhan yang lain juga akan tumbuh. What are those plants? Ya. Tumbuhan apa yang disebut dengan tumbuhan-tumbuhan lain itu? Desire for bhakti mukti. Ya, yang pertama adalah keinginan untuk bukti dan mukti. Nisiddhachara kutinat. Kemudian yang kedua disebut nisida acara ataupun kutinati. Jiva himsana. Yang ketiga disebut jiwa himsana, kekerasan pada makhluk lain. Bhakti mukti we can understand what is nisiddhachara. Ya. Kalau bukti dan mukti, tahu apa artinya? Bukti artinya kenikmatan matian dan mukti artinya ingin mendapatkan pembebasan. Kemudian apa yang disebut dengan nisida acara? What is nisiddhachara? It is called prohibited activities. Nisida acara artinya kegiatan yang terlarang. By which activities
our bhakti will be spoiled. Ya, nisida acara ini artinya kegiatan terlarang. Jika kita melakukan kegiatan ini, maka bakti, tumbuhan bakti ini akan hancur, akan mati. That is called Nisiddhachara. Itulah yang disebut nisida acara. What is Kutinati? Kemudian apa yang disebut dengan kutinati? Kutinati means Kautilya Purna Natya Vyavahar. Ya, kutinati artinya kautilya purna natabara, Natya Vyavahar. natya vivahara. We are acting. Crookedness is there, but we are acting like a very nice devotee. Ya. Ini artinya kemunafikan, kepalsuan. Ya, kita padahal kita penuh dengan keinginan-keinginan mati dan sebagainya, tapi kita di luar menampilkan seolah-olah kita sudah wairagi, sudah bebas ikatan dan sebagainya. Ya, main drama lah gitu. Ya. How these are all growing? Nah, bagaimana hal-hal seperti ini bisa tumbuh? Abhakta Sangha. We are associating with non-devotees. Ya, karena ini ada semua hal ini bisa tumbuh karena abhakta sangha. Kita bergaul dengan orang-orang yang bukan penyembah. Vishayi Darsana. We are seeing the materialistic, very much materialistic person. Ya, wisai darsana artinya kita memperhatikan dan kusuk ya ataupun memberikan penghormatan kepada orang-orang yang menjadi penikmat objek-objek material ini. Three are Yoshit Darsana. Yang ketiga disebut Yoshit darsana, artinya kita kita memperhatikan perempuan itu sebagai objek kenikmatan kita. So for men, the women are Yoshit, and for women, men are Yoshit. Jadi bagi laki-laki perempuan adalah Yoshit, bagi perempuan laki-laki adalah Yoshit. So this type of activities will be developed when we are doing Sravana Kirtan. Dan ketika kita mengembangkan Sravana Kirtana ini, kalau kita tidak hati-hati, maka keinginan-keinginan seperti ini juga akan muncul di dalam hati kita. When all these unwanted plants will develop, then the main plant, Bhakti Kripa, will be doomed, will be finished. Ya, tetapi jika kemudian tumbuhan-tumbuhan yang tidak pantas, yang tidak kita inginkan, yang disebut anarta ini kemudian tumbuh dan menjadi tumbuh subur, maka tumbuhan bakti yang semestinya itu akan menjadi pirat dan akhirnya mati. It will not be able to grow more. Tidak akan bisa tumbuh lebih besar lagi. So therefore, those who are practicing bhakti, they should be very, very careful. Karena itulah kita semua ataupun mereka yang mempraktekkan bakti ini hendaknya sangat-sangat berhati-hati. They should not have any type of fault in their bhakti life. Ya, karena itu jangan sampai ketika kita mempraktikkan bakti ini, jangan mempunyai kesalahan ataupun kekeliruan sekecil apapun. Shukra vastre masi bindu jaiche nalukai sanyasira apachidra bahuloke gai प्रभु कहे पूर्ण जैसे बुद्धेर कलश सुरा बिंदु कतके हो ना करे परस शुक्ल वस्त्र मसी बिंदु जैसा मिलता है. If we are having a pure white cloth and a drop of ink will be there, then you can see very easily that spot, that black spot. Ya, sekarang di sini kita diberikan contoh, kalau kita mempunyai kain putih bersih sekali, maka setitik saja tinta jatuh ke sana, itu akan kelihatan sekali. We cannot hide it from anybody's vision. Kita tidak akan bisa menghindari atau menyembunyikan dari pandangan orang lain. Similarly, those who are renounced persons, begitu pula bagi orang-orang yang telah mencoba untuk meninggalkan segala keterikatannya. if they are having very little mistake, Jika dia memiliki kesalahan sedikit saja,
all the people they will say, oh, this sannyasi has done this mistake. Ya, maka semua orang akan menunjukkan jari, oh, itu yang dilakukan oleh sannyasi ini. Oh, sannyasi ini seperti ini. Therefore, those who are renounced, those who are vairagi sannyasi, they should be very, very careful. Karena itu mereka yang sudah mengambil kedudukan sebagai sannyasi, hendaknya sangat-sangat berhati-hati dalam tingkah lakunya. Mahaprabhu is saying, there is a pot of milk. If a drop of poison or drop of alcohol will be there, then no one can eat it as milk. Ya, dan kemudian Mahaprabhu memberikan contoh yang kedua. Seperti kita mempunyai satu gelas ataupun satu periuk susu. Kemudian kalau diteteskan satu racun di sana, orang tidak akan mau orang minum susu itu. So, when one is practicing bhakti yoga, he should be very, very careful. Karena itulah ketika kita sedang mempraktekkan bhakti yoga ini, kita hendaknya sangat berhati-hati. Not to commit any mistake. Jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Prabhur nikote ate jata bhakta gana moro lagi tasavare parilani vedana sei sabadalu more hariya sadoya moro lagi prabhu pade karibe vinaya tasavaro mile sri prabhura pae prabhu kripa vinamoro rajya nai bhai kale mudra laya muhi koi bodhikari rajya bhogo nahite vina gora hari. Those who are Mahaprabhu's dear devotees, Mereka yang telah menjadi penyembah-penyembah terkasih dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, they should all approach for me to Prabhu, Mahaprabhu. They should all approach to Mahaprabhu for me. ya, mereka hendaknya semuanya mendekati Sri Chaitanya Mahaprabhu dan memohon karunia untuk diri kita. They are all Vaishnavas by their mercy. Hanya atas karunia semua Vaishnava, I can get the lotus feet of Mahaprabhu. maka saya akan memperoleh karunia dari kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. They should humbly request Mahaprabhu for me. Mereka hendaknya dengan sangat rendah hati memohon karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk kita, untuk Without saya. their mercy, I cannot get the lotus feet of Mahaprabhu. Tanpa karunia mereka, hamba sama sekali tidak mungkin memperoleh karunia dari kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vaishnava kripa tahe sarvasiddhi. If Vaishnava kripa will be there, then one can get all perfection in his life. Kalau seseorang mendapatkan karunia Vaishnava, maka segala kesempurnaan hidupnya akan dia capai. So here Prataparudra, King Prataparudra saying that I don't need this kingdom, this Rajya kingdom. Ya. Selanjutnya di sini diberikan contoh bagaimana Maharaja Prataparudra, ya, itu adalah raja di Puri ketika zaman Sri Chaitanya Mahaprabhu. I need Prabhu kripa. Ya, saya tidak lebih baik saya meninggalkan ya kekuasaan ataupun kedudukan saya sebagai raja, dan saya hanya menginginkan Prabhu kripa, karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. I am ready to go for begging, and I can be happy with a small coin. Ya, dan saya siap untuk menjadi pengemis sekalipun, bahkan kalau orang memberikan hanya satu koin yang kecil saja, saya akan cukup dengan itu, I cukup puas don't dengan itu. want to enjoy just like a king. Saya tidak ingin menikmati sebagai seorang raja. Without Gaurahari, I don't need anything.
Tanpa karunia Gaura Hari, saya tidak ingin apa-apa. This should be our attitude. Inilah yang harus menjadi sikap kita, Without menjadi Gaura, etika without kita. Krishna, we don't need anything else. Tanpa karunia Gaura Hari, tanpa karunia Krishna, kita tidak membutuhkan hal yang lain. We need His mercy. Kita hanya sungguh-sungguh membutuhkan karunia Sri Gauranga dan karunia Sri Krishna. But how we get that mercy? Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendapatkan karunia Gaura dan karunia Krishna? Without the dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, we cannot get mercy of Gauranga Mahaprabhu. Tanpa karunia dari penyembah terkasih Gauranga Mahaprabhu, bagaimana kita mendapatkan karunia dari Gauranga Mahaprabhu? We cannot understand the tattva, the truth. Kita tidak mampu untuk mengerti kebenaran, tidak mengerti tatwa. We cannot understand any sastra. Kita tidak mampu untuk memahami sastra apapun. Therefore, Sripad Prabodhananda Saraswati Karena itu Sripad Prabodhananda Saraswati in Chaitanya Charitamrita said, dalam Chaitanya Charitamrita mengatakan, Acharya dharmam paricharya Vishnu vicharya tirthani vicharya vedam Vina Gaura Priya Pada Sevam Vedadidis Prapya. Vishnu Aradhana, Acharya. worshipping Vishnu nicely. Paricarya Wisnu, artinya orang dapat melaksanakan pemujaan kepada Tuhan Sri Wisnu, Arca Sri Wisnu. Vicharya tirthani. Wicarya Kirtani. Tirthani. Tirtani. We can go to many tirthas. Ya, Acarya Tirtani artinya orang dapat mengembara ataupun melaksanakan tirtayatra ke banyak tempat suci. Vicharya Vedam, he can study so many Vedic literature. Wicarya Vedan artinya dapat mempelajari berbagai macam kitab suci. But without the mercy of the Gaura Priyajana, the dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, Tetapi tanpa karunia dari Gaura Priyajana, penyembah terkasih Sri Gauranga Mahaprabhu, one cannot understand what is the real truth. orang in tidak akan dapat Veda. mengerti ya kebenaran yang mutlak ataupun tatwa yang sebenarnya ataupun kebenaran tertinggi itu. Vedic tattva he will not be able to understand. Dia tidak akan mampu mengerti kesimpulan daripada tatwa-tatwa Weda So itu. therefore it is said, without the mercy of Guru, one cannot get the mercy of Krishna. Karena itulah di sini dikatakan tanpa karunia guru orang tidak dapat mengerti Krishna. And without the mercy of Guru Krishna, one cannot become very strong in this material world. Ya, tanpa karunia guru dan karunia Krishna orang tidak dapat menjadi orang kuat di dunia material ini. Even spiritual world also he cannot become strong. Dan bahkan dalam kehidupan spiritual pun dia tidak akan mempunyai kekuatan apapun. So we should pray for mercy of Guru. Karena itulah kita hendaknya selalu berdoa untuk memperoleh karunia dari Sri Guru. Then our human life will become successful. Maka dengan demikian pasti kehidupan kita dalam kehidupan manusia seperti sekarang ini akan mencapai sukses penuhnya. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Jai Srila Gurudev ki Jai. Shri Gaurika ki Jai. Shri Jagannath Balada Subhadra Devi ki Jai. Shri Radha Raseshwar ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta ki Jai. Nitai Gaur Pramanam. Hare Bol. श्री श्रीमद चैतन्य जय चंद्रदास श्री गुरु महाराज की Jai. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Hare Krishna, Maharaj. Jadi tadi saya mendengar bahwa ada hal yang menghancurkan bakti ini atau hal-hal anatta yang tumbuh ketika kita menyelami bakti. Jika hal itu terjadi kepada diri kita, apakah bakti itu bisa diperbaiki atau bisa tumbuh lagi atau hancur seterusnya bakti itu jika hal-hal kesalahan itu terjadi pada diri kita sebagai seorang penyembah. Jadi itu pertanyaan. Already heard that our bhakti lata will destroy when we do apara. So when the bhakti is already spoiled, is that can revive again? No, it will root out everything, so it will not. Jadi Grow again. kalau bakti
sudah hancur karena Vaishnava Aparat, itu artinya sudah tercabut sampai akarnya, tidak akan bisa ditumbuhkan lagi. Itu mungkin. Vaishnava Aparat is a very great offense. Vaishnava Aparat ini adalah kesalahan yang paling besar. Our bhakti will be completely doomed if Vaishnava Aparat will be there. Ya, jadi kalau kita masih melakukan Vaishnava Aparat ini, bakti kita itu akan sepenuhnya hancur. Terus Bagaimana kalau Vaishnava Aparat ketika bakti sudah hancur, terus dia dia bimbing untuk itu untuk memperbaiki diri, apakah tidak bisa? How about if by Vaishnava Aparat the bhakti already is doing, but then he realized that he is doing this Vaishnava and then lamenting, is that kind of right? He should get forgiveness from that Vaishnava. Ya, dia For harus his mendapatkan responsibility, he has maaf committed offense. dari Vaishnava kepada siapa dia melakukan kesalahan itu, aparat itu. Tanpa dimaafkan oleh kepada siapa seseorang melakukan kesalahan, maka dia tidak bisa dimaafkan oleh orang lain itu. Baktinya bisa tumbuh kan? Can the bhakti can grow again? Yeah. Ya, kalau sudah dimaafkan bisa. Prabu, benar. Hari Krishna, saya yang melanjutkan pertanyaan tadi. Jadi bakti dihancurkan oleh Vaishnava Aparat. Dalam satu kasus biasanya ada perbedaan pendapat di antara penyembah. Nah, kemudian sampai-sampai itu menyebabkan ada sedesi kerenggangan dan sampai meninggalkan puja di asrama, sehingga asam selalu terlata seperti itu. Nah, apakah itu termasuk juga akan menghancurkan bakti? Dan mereka merasa bahwa di tempat lain juga bisa melakukan bakti. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin cara untuk bisa supaya bisa menyatukan. Terima kasih. Karena debat tentang Vaishnava Aparat ada perbedaan pendapat, akhirnya pecah kongsi, ngambul, bisa melakukan pelayanan tempat lain dan tempat sendiri terbuang gitu. So in this relation about Vaishnava Aparat, Adipurusa Prabhu have experience and one discussion among the devotee, and then that between devotee they have different opinion, but they have no agreement, and then both of them they become disappointed, and then they left their service in the ashram and they go to other ashram. I can do do service in other ashram like that, and then temple become empty like that. How we can reconcile them to do devotion again? Who is in charge, who is manager or who is in charge, authority, he must bring them both and discuss with them what is the disagreement is. Yeah. He should fix it there. Then they will not run away. Itu kemudian adalah menjadi kewajiban manajer ataupun pemimpin untuk mempertemukan mereka apa yang menjadi permasalahannya dan sebagainya, coba dipecahkan bersama-sama sehingga mereka dapat kembali menyadari siapa yang benar yang salah, bukan itu yang dicari, dan kemudian yang penting bagaimana kembali melakukan pelayanan. Mereka tidak mau bertemu. Both of them they don't want to meet again because of so much angry in their side. No, therefore the authority, who is authority, he should try to pacify them. Ya, jadi kewajiban pemimpin lah untuk menenangkan mereka. If they don't want to listen to authority, let them stop. Kalau mereka sudah tidak mau lagi mendengar dari pemimpin, ya biarkan mereka menderita gitu. Pemimpin masih nunggunya kagum.
Munculkan, silakan. Hare Krishna Ustaz. Tadi sudah dijelaskan dari penjelasan Maharaj bahwa ketika orang menyembah gurunya atau melayani gurunya dengan baik, dia akan mempunyai kekuatan. Dan ketika sebaliknya dia tidak memuja gurunya dengan baik, dia tidak akan memperoleh kekuatan itu. Nah, pertanyaan saya ada dua mengenai hal ini. Pertama mengenai Bali Maharaj. Bali Maharaj gurunya adalah Sukracarya. Dia juga melayani gurunya dengan baik. Apakah karunia yang besar yaitu mendapat darsan dari Sri Wisnu berupa Sri Wamana, dan dia mendapat kaki Padma Sri Wamana di kepalanya, apakah itu berdasarkan karunia dari gurunya walaupun gurunya bukan seorang sadhu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, sebaliknya Bambang Ekalaya yaitu sangat respect pada gurunya, kemudian dia melayani gurunya dengan baik, tetapi kenapa malah dia kehilangan kekuatannya sehingga dia harus mempersembahkan tangannya dan tidak hilang kekuatannya dalam menggunakan panah? Itu yang saya tanya. Terima kasih. Hare Krishna. Here's two questions. First, in regarding to Bali Maharaj, is that because Bali Maharaj served his guru Sukracharya nicely, so then by his guru mercy he get the mercy darshan of Wamanadeva, and Sri Wamana put his lotus feet on Bali Maharaj his hand. Even his guru is not Vaishnava, he is Asura guru like that. And the second about Bambang, in Bali we call Bambang Ekalawya. He tried to serve guru nicely, he following guru, but why then he lost his power and even lost his thumb like that. First one. Yeah. His question is that because of Bali Maharaj served his guru nicely, so he can get the merciful mercy of Wamana, Vishnu as Wamana. Even though his guru is not a Vaishnava or considered as Asura guru like that. Actually, Bali Maharaj, when he got darshan of Vamandev, he got the real knowledge. Before that, he was not having the real knowledge. Jadi sebenarnya Bali Maharaj setelah memperoleh darshan dengan Wamanadeva, dia mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya. Sebelumnya dia belum mendapatkan itu, karena itu dia sebelumnya adalah bertingkah sebagai asura. His guru Sukracharya, he showed Vamandev as Lord Vishnu. He said he is Lord Vishnu. Dan kemudian, ya, justru gurunya Sukracharya setelah melihat Wamanadeva, dia mengerti bahwa ini adalah Tuhan Sri Wisnu, dan dia mengatakan, oh ini bukan anak cebol biasa, bukan orang kakek biasa, ini Tuhan Sri Wisnu ini datang. And he stopped Vamandev, stopped Bali Maharaj to take a vow to give everything what Vamandev wants. Ya, dan juga Sukracharya kemudian menghalangi ataupun bahkan melarang Bali Maharaj untuk memberikan sumpah, untuk berjanji, untuk memberikan apa yang diminta oleh Wamanadeva, yaitu sebidang tanah seukuran 3 langkah kakinya. But that time Bali Maharaj didn't listen to Sukracharya. Tetapi ketika itu Bali Maharaj tidak mendengarkan perintah gurunya Sukracharya. Because already he got the mercy from Lord Vamandev. Karena dia telah mendapatkan karunia darsan dari Sri Wamanadeva. So he was fixed in his mind to give whatever he asked me.
Karena itu dia sudah mantap dengan keputusan dalam pikirannya, dengan kecerdasannya untuk memberikan apapun yang sudah diberikan, yang diminta oleh Sri Wamanadewa His dijanjikan. Guru Sukracharya said that he will take away everything from you. Dan kemudian gurunya sudah mengingatkan Bali Marat, oh kalau kamu memberikannya, dia akan mengambil segala-galanya dari dirimu. But since Bali Maharaj got the real knowledge, he said, Vishnave Sarvasya Dadyat. Sarvasya Vishnave Dadyat. Everything should be given to Lord Vishnu. Ya, kemudian karena kecerdasan yang sudah diperoleh karena memperoleh darsan dari Sri Vishnu, dia mengatakan Sarvasya Vishnu Sarvasya. Sarvasya Vishnave Dadyat. Wisnawi Darya. Segala apapun yang, kalau memang dia ini ataupun yang ada di hadapan kita ini, Wamana ini adalah Tuhan Sri Vishnu, maka apapun yang mestinya kita punya, ya kita akan memberikannya kepada Tuhan Sri Vishnu. That time he rejected his guru. Artinya ketika itu justru dia menolak gurunya. So when the guru is stopping us to go to Krishna or Vishnu, to serve Krishna or Krishna, that time guru should be rejected. Ya, jika kita punya guru, kemudian guru justru menghalangi kita, melarang kita untuk memuja Krishna ataupun memuja Wisnu, maka guru seperti itu bisa ditinggalkan. So Bali Maharaj got the real knowledge and he rejected his guru. Then he wanted to give whatever Bhamandev wants from him. Ya, karena itu kemudian karena dia mendapatkan karunia, pengetahuan ataupun kecerdasannya yang murni itu, dia sudah berketetapan hati untuk menolak perintah gurunya dan mempersembahkan apapun yang diminta ataupun diminta oleh Wamanadewa. Jadi bukan karena karunia gurunya dia mendapatkan karunia dari Wamana, justru sebaliknya gitu. Yeah, because most Mostly are having this problem. Iya. Jadi banyak salah pengertian tentang Ekalawiya. Ya, karena itu beliau bertanya, apakah boleh saya menyampaikan kebenaran tentang Ekalawiya ini? Ya harus disampaikan gitu. So it is needed to know about Ekalawiya. Jadi kita sangat penting, sangat perlu sekali kita mengerti tentang siapa Ekalawiya yang sebenarnya. Ekalawiya was a bogus disciple. Jadi sebenarnya Ekalawiya itu adalah murid palsu, bukan dia murid yang teladan. Itu yang orang salah mengerti. Whatever Gurudev has said, a disciple has to follow it by word by word. Ya, apapun yang telah diperintahkan oleh guru, murid harus mengikutinya kata demi kata. That is Sisya's dharma, duty. Itulah dharma daripada seorang sisya. One should not give any speculation or concoction to it. Jangan pernah sebagai murid berspekulasi ataupun menafsirkan perintah guru. Nothing to be added, nothing to subtraction. No subtraction, no addition. Jadi jangan menambahkan, jangan menyimpangkan perintah guru. So whatever Guru said, one should follow it nicely. Apapun yang diperintahkan oleh guru, itulah yang harus diikuti dengan baik. So then only one disciple will get mercy from Guru. Hanya dengan cara seperti itulah seorang murid akan mendapatkan karunia yang sebenarnya dari guru. Strictly, Sisya will be disciplined by Guru. Dengan penuh ketaatan, seorang sisya harus diberikan disiplin oleh guru. And Gurudev will inflict discipline on Sisya. Dan guru akan menerapkan disiplin. He is following him nicely or not. Kemudian kewajiban daripada guru untuk menguji murid, apakah murid itu sudah mengikutinya dengan baik ataupun tidak. There are so many Sadgurus and so many Sad-disciples. Ada juga banyak satguru dan ada juga murid yang murni, yang sejati sat Similarly, there sisya. are so many false gurus and false disciples. Juga begitu pula ada banyak murid palsu, ada juga guru yang palsu. So if someone is not following the teaching of Guru, Jika seseorang tidak mengikuti ajaran yang sebenarnya dari guru, he does not follow what Gurudev has asked him to do, dan dia juga dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya untuk dia lakukan, he is a Asad Sisya or
false disciple or bogus disciple. Maka dia disebut sebagai asat sisya, artinya sebagai murid yang palsu, murid yang bogus. So that type of sisya will always think, if I'll do like this, it will be better. Kemudian murid seperti itu akan selalu berpikir, oh kalau saya melakukan seperti ini akan lebih baik. So maybe Gurudev wants like this. Mungkin guru saya menginginkan seperti ini. This is only concoction of speculation. Inilah yang disebut hanya sebuah spekulasi ataupun angan-angan A pikiran. bona fide sisya, a true sisya, Murid yang benar, murid yang sejati. whatever Gurudev will give instruction, Perintah apapun yang diberikan oleh guru, itulah yang akan dia lakukan. he will follow it as it is. Maka dia akan melakukannya sebaik-baiknya. At any cost, he will follow it. Bahkan dengan segala pengorbanan pun akan dia lakukan. Guru also examines, tests disciple, Dan juga guru akan selalu memuji murid-muridnya. whether he is eligible to get mercy or not. Apakah karena beliau ingin melihat apakah murid itu akan memenuhi syarat untuk memperoleh karunia ataupun tidak. By Guru's mercy, only one will be able to know Krishna well. Hanya atas karunia guru lah orang akan dapat mengerti Krishna dengan sebaik-baiknya. When a Shishya, disciple, will request Guru to accept him, and Guru will say no, Dan ketika seorang murid datang dan ingin diterima sebagai murid dan guru sudah mengatakan oh tidak, that means Guru is showing that he doesn't want to accept disciple. itu artinya guru tidak ingin menerima murid. This is just like his examination or test. Ini adalah sebuah ujian bagi calon murid itu. So if someone will go to Guru with seriousness, Jika seseorang datang kepada guru dengan keseriusan, so he will remain with Guru just like Licha. ya, dia akan harus tinggal bersama guru itu seperti lintah yang tidak mau lepas. So it is said in Mahabharata about Ekalabya. Dan juga itu diceritakan tentang Ekalawiya dalam Mahabharata. Dronacharya was teaching archery. Dronacharya mengajarkan ilmu panah kepada Pandawa dan Kaurawa. The Ekalabya went there, he was from hunterman society. Ya, dan Ekalawiya kemudian datang karena dia latar belakangnya adalah dari keluarga pemburu. He wanted to be his disciple. Dia ingin menjadi murid Dronacharya. So there was a system, no low class people can get education with other high class students. Karena ketika itu ada sebuah tatanan, ada etika masyarakat bahwa orang-orang dari kelas terendah tidak boleh sekolah bersama dari para kesatria. Guru said, you cannot learn archery here. Ya, guru Drona mengatakan kamu tidak boleh mempelajari ilmu panah ini di sini. Ekalabya returned back. Kemudian Ekalawiya pergi. But he was having desire, so strong desire, that he will learn archery from Guru Dronacharya. Tapi dia mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar ya, ilmu panah ini dari Dronacharya. By Drona's teaching, the Madhyama Pandava Arjuna became very expert in archery. Dengan pelajaran yang diberikan oleh Dronacharya, maka ya, putra menengah daripada Pandawa yaitu Arjuna, dia menjadi yang paling ahli. Dronacharya said that no one can surpass Arjuna. Dan Dronacharya sudah mengatakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan ataupun melampaui Arjuna. Arjuna was also very dear devotee of Krishna. Dan Arjuna juga adalah penyembah terkasih Bhagawan Sri Krishna. So who is really bhakta of Bhagavan Krishna, he gets mercy from Guru. Dan mereka yang sungguh-sungguh menjadi penyembah Bhagawan Sri Krishna, pasti dia akan mendapatkan karunia guru. In other words, one who has gotten mercy from Guru, he will get mercy from Krishna. Juga sebaliknya, bagi orang yang sudah mendapatkan karunia guru, pasti dia mendapatkan karunia Krishna. So it was not possible to surpass Arjuna in archery. Karena itu sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk dapat mengalahkan Arjuna dalam ilmu panah. But Ekalabya was having firm desire that he will
surpass Arjuna. Ya, tapi Eklavya mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat mengalahkan Arjuna. So he went back to forest and made a murti of Dronacharya. Kemudian dia kembali ke hutan yang sama dan kemudian membuat patung Dronacharya. And he worshipped him as guru. Kemudian dia memuja patung itu sebagai gurunya. So without Guru's mercy, one cannot learn anything. Jadi sesungguhnya tanpa karunia guru orang tidak bisa belajar apapun. Materially also, he was having good qualities, Eklavya. Secara material memang Eklavya memiliki kualitas yang baik. But material quality is not everything. Tapi kualitas material bukanlah segala-galanya. So therefore Bhagavad saying, Jasasti bhaktir bhagavati akinchana sarve gunes tatra samasati sura harava bhuktasya kuto mahadguna manarthana satidhavati. If someone is having unalloyed bhakti towards Krishna, Jika seseorang mempunyai bakti yang tidak pernah menyimpang kepada Bhagawan Sri Krishna, he will have all good qualities of the universe. maka dia akan memiliki semua sifat-sifat yang baik dari para dewa. If someone is not becoming bhakta of Lord Hari, Tapi sebaliknya jika seorang tidak menjadi penyembah Tuhan Sri Hari, he has no good quality at all. maka dia sama sekali tidak memiliki sifat baik, kualitas baik apapun. Even if he is having some material qualities, Walaupun meskipun dia itu memiliki banyak kualitas material, that is not good quality. tetapi itu tidak dapat dikatakan sebagai kualitas yang baik. This is only monodharma, speculation. Itu hanya disebut sebagai manodharma ataupun dharma pikiran ataupun spekulasi. He is going here and there by mind chariots. Dia akan pergi ke sana kemari di atas kereta pikiran. Eklavya was like that. Dan Eklavya adalah orang seperti itu. Though he was staying 8 miles from Hastinapura, Walaupun dia tinggal 8 mil jaraknya dari Hastinapura, but his eyesight was very sharp. tetapi pandangannya, penglihatan itu sangat tajam sekali seperti mata mata elang. He cleared all the trees, everything, and he can see from 8 mile distance what Dronacharya is teaching to the Pandavas. Ya, dia kemudian memotong semua pohon supaya dalam jarak 8 mil itu dapat melihat apa yang diajarkan oleh Dronacharya kepada murid-muridnya. He learned archery. Kemudian dia mengikuti pelajaran itu dari jarak jauh. He was having ability in archery. Dan dia mempelajari semua ilmu panah itu. So he could surpass Arjuna. Sehingga dengan demikian dia dapat melampaui Arjuna. One time Dronacharya was coming with Kaurava and Pandava to the jungle. Kemudian sekali waktu Dronacharya bersama Kaurawa dan Pandawa datang ke hutan itu untuk berburu. Sometimes Kshatriyas they go to jungle for hunting. Ya, para kesatria untuk mempraktekkan ilmu panah dan ilmu perangnya, mereka diajak berburu. They saw one dog is having 7 arrows in his mouth. Dan kemudian dia melihat ada seekor anjing yang dimana mulutnya ataupun lidah daripada anjing itu sudah tertancap oleh 7 batang panah secara bersamaan. He is not able to bark. Sehingga anjing itu tidak mampu untuk menggonggong lagi. So who has done like that? They were searching and finally they came to Eklavya. Ya, kemudian Arjuna dan para yang lain, teman-teman lainnya itu mencari-cari dan akhirnya sampai kepada Eklavya. Arjuna could understand that Eklavya has gone some expertization in archery. Kemudian Arjuna dapat mengerti bahwa Eklavya telah mencapai sukses keahlian dalam ilmu panah ini. Even I could not do what he has done. Ya, bahkan Arjuna menyadari aku sendiri tidak mampu melakukan apa yang telah dia dapat lakukan. My Gurudev said no one can surpass me. Tetapi guru saya sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang melebihi saya. So who is he? Dan siapa sesungguhnya dia ini? Who is his guru? Siapa gurunya? So he asked Eklavya. Kemudian dia bertanya kepada Eklavya. Eklavya said, Dronacharya. Kemudian Eklavya mengatakan guru saya Dronacharya. Though Dronacharya refused to give me teaching, Walaupun Dronacharya telah menolak saya untuk memberikan pelajarannya, but I have learned from him.
tapi aku telah belajar darinya. So he is my guru. Jadi karena itu beliau juga adalah guru saya. Arjuna went to Dronacharya and spoke everything. Kemudian Arjuna datang kepada Dronacharya dan menyampaikan semua yang dia dengar. Yang Out of kejadian. curiosity, Dronacharya came to see Eklavya. Karena ingin tahu yang sangat besar, Dronacharya kemudian datang menemui Eklavya. He saw that Eklavya has made one murti and is doing worship. Dan kemudian dia melihat, Dronacharya melihat sudah membuat murti dirinya dan dia memuja murti When itu. Eklavya saw Dronacharya has come, he fell under pranam. Dan ketika Eklavya melihat Dronacharya datang, kemudian dia bersujud. Dronacharya asked him, who is your guru, whose disciple you are? Kemudian Dronacharya bertanya, siapa gurumu dan kamu murid siapa? So he said, Guru Drona is my guru. Kemudian dia mengatakan, Guru Drona adalah guru saya. I am your disciple. Saya adalah murid Anda. So then Dronacharya said, all right, if you are my disciple, then you will have to give dakshina, Guru dakshina to me. Ya, kemudian Dronacharya mengatakan, kalau memang betul sungguh-sungguh engkau dalam muridku, maka kau harus memberikan guru daksina. So immediately Eklavya said, tell me what type of Guru dakshina you want from me. Kemudian Eklavya bertanya, tolong beritahu kepada hamba guru daksina macam apa yang harus saya persembahkan pada Anda. I need your right hand thumb. Kemudian Give me as dakshina. Ya, kemudian Dronacharya mengatakan, ya, saya menginginkan ibu jari tangan kananmu sebagai daksina. Immediately he caught his thumb and gave to Gurudev. Kemudian segera dia memotong ibu jari tangan kanannya dan dipersembahkan kepada Gurudev, kepada Dronacharya. From this, the ordinary person can think that Eklavya is a great disciple. Ya, dari kejadian ini orang-orang pada umumnya berpikir bahwa Eklavya adalah murid yang teladan. What Guru asked, immediately Eklavya gave. Apa yang diminta oleh gurunya dia segera memberikannya. So now he cannot do archery nicely because he lost his thumb. Dan sekarang setelah dia kehilangan ibu jari tangan kanan, dia tidak bisa lagi Now he cannot surpass Arjuna. dia tidak lagi bisa mempraktekkan panah dengan baik dan dia tidak bisa mengalahkan Arjuna. One can think that, oh, Guru Drona, he did partiality. Ya, kemudian dari kejadian ini, pada umumnya mungkin kebanyakan penyembah juga berpikir, oh Guru Drona sudah memihak, sudah tidak bertindak tidak adil. In order to make his own disciple Arjuna as great one, so he just asked the thumb from Eklavya. Ya. Jadi Drona dikatakan memihak pada Arjuna karena dia sudah mengatakan bahwa muridnya Arjuna tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena itu dia memberikan hukuman seperti itu kepada Eklavya. Itu pandangan orang pada umumnya. One can think that this is Arjuna's envy. Dan yang kedua, orang berpikir bahwa ini karena Arjuna yang iri kepada Eklavya. Because he first gave message of Eklavya to Drona. Karena dia pertama yang memberikan ya pesan itu bertemu dengan Eklavya dan menyampaikan kepada Drona. So, how can it possible that Eklavya lost his thumb? He got punishment, and Arjuna, who became envious, Jadi bagaimana he could mungkin? become a nice devotee. Ya. Sebagai Arjuna adalah sebagai penyembah murid Tuhan mempunyai rasa iri dan bagaimana juga Drona bisa memberikan hukuman kepada Eklavya. So who is right and who is wrong? Dan di dalam hal ini pertanyaan siapa yang benar dan siapa yang salah? If Eklavya is no right, so how he could become expert Jadi kalau expert in archery? ya kalau dia Eklavya dikatakan tidak benar, bagaimana dia menjadi ahli dalam ilmu panah itu? So if Eklavya has gotten Guru Bhakti and gotten Guru's mercy, Jika kemudian pertanyaan yang kedua juga, jika sungguh-sungguh Eklavya memperoleh karunia guru dan guru bakti, it's quite natural. He could have gotten Krishna's mercy also. maka pasti dia harus mendapatkan karunia Krishna juga. But later on we saw in Mahabharata battlefield, he was killed by Krishna. Dan kemudian di dalam
perang Kurukshetra itu dia memihak Korawa dan akhirnya dibunuh oleh Krishna. So he got Sajujya Mukti. Kemudian dia mendapatkan Sayujya Mukti masuk cahaya Brahma. So the demons who were killed by Krishna or who were killed in front of Krishna, they all got Sajujya Mukti. Para raksasa dan para lawan-lawan yang terbunuh di hadapan Krishna, mereka mendapatkan Sayujya Mukti itu. So Guru Drona, neither Guru Drona nor Krishna were happy on Ekalabya. Jadi kedua-duanya baik Guru Drona maupun Krishna tidak puas dengan Ekalawya. What was wrong? Apa yang salah? In material consideration, one can say that Ekalabya was not wrong. Ya, dari pandangan material yang disebut dengan apar bicara, ya seolah-olah ya, orang mengatakan sama sekali Ekalawya tidak mempunyai kesalahan apapun. He was devoted to Guru. Dia sudah sangat berbakti kepada gurunya. So when Gurudev asked for Dakshina, Ekalabya's thumb, Ekalabya immediately got this thumb. Dan ketika gurunya Drona meminta daksina, segera dia memotong ibu jarinya untuk dipersembahkan kepada gurunya. So many ordinary persons they say that Ekalabya is the ideal example. Karena itu banyak sekali orang-orang umum, orang-orang biasa mengatakan bahwa Ekalawya ini adalah contoh yang baik. We should become like Ekalabya. Kita harus menjadi seperti Ekalawya. We will also sit down in our home and make a murti of Guru and practice bhakti. Dan kita pun bisa tinggal di rumah, membeli foto guru dan kemudian mempraktekkan bakti. What is the use to go to Guru and listen from him? Untuk apa datang kepada guru dan mendengarkan dari guru? Spekulasi. From this, the Nirvisesava, the impersonalism is developed. Jadi dari hal inilah munculnya Nirvisesawadi. So it was wrong consideration in part of Ekalabya that this type of impersonalism will make him victorious. Ya, dan pandangan keliru daripada Ekalawya ya, yang berpikir bahwa proses Nirvisesawadi ini akan menang. But yeah, this is not right. Tetapi itu hal yang tidak benar. How a speculator can get victory? Bagaimana orang yang penuh dengan spekulasi, penuh angan-angan pikiran mendapatkan pengetahuan, dapat memenangkan sesuatu? Ekalabya was not having any bhakti. Yang kedua, Ekalawya sama sekali tidak memiliki bakti. So we must know that those who are not having bhakti, they are Nirvisesavadi. Jadi karena itu kita hendaknya mengerti mereka yang tidak memiliki bakti, artinya dia adalah Nirvisesawadi. Then impersonalist will never get victory. Dan para impersonalis tidak akan pernah menang. So Dronacharya, he said, cut your thumb and give me. Karena itu Dronacharya mengatakan potong ibu jari tangan kananmu dan berikan kepada diri. Why Dronacharya said like that? Kenapa Dronacharya mengatakan seperti itu? Because Ekalabya was not having any bhakti. Karena Ekalawya tidak memiliki bakti apapun tidak. So one cannot surpass the bhakta. Karena itu yang berikutnya jelaskan seorang tidak mungkin dapat melampaui bhakta. Arjuna was Krishna bhakta. Dan Arjuna adalah pelayan Sri Krishna, bhakta Krishna. But Ekalabya was not a bhakta. Tapi Ekalawya bukan seorang bhakta. When Kaurava Pandava battle was going on, Dan kemudian ketika terjadi perang antara Korawa dan Pandawa, Ekalabya joined in Kaurava side. maka Ekalawya memihak kepada Korawa. So he did not follow Pandava side. Dan dia tidak mengikuti pihak Pandawa. So Krishna was in Pandava side. Dan Krishna sendiri di pihak Pandawa. He was not having any bhakti. So how he will remain in Pandava side? Karena Ekalawya tidak memiliki bakti sedikit pun, bagaimana dia bisa berada di pihak Pandawa? So how can say Ekalabya was a bhakta? Jadi karena itu bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Ekalawya adalah seorang bhakta? But he was posing himself as a bhakta. Tetapi dia
bertindak seolah-olah sebagai bakta. So how he was having desire, how he can surpass Arjuna? Yang bagaimana kemudian kita mengerti bahwa dia memiliki keinginan untuk mengalahkan Arjuna, melampaui Arjuna. I will show to the world that I could defeat Arjuna. Ya, dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya dapat mengalahkan Arjuna. This was very, very much pride he was having. Itu artinya dia memiliki kesombongan yang sangat besar. So this is called Atibadi. Ini yang disebut sebagai Atiwadi. So therefore there is Atibadi Sampradaya there. Karena itu sekarang di dunia berkembang juga Atiwadi Sampradaya ini. Mahaprabhu condemned that Sampradaya. Dan si Chaitanya Mahaprabhu mengkritik ataupun menyalahkan Atiwadi Sampradaya ini. They are all false bhaktas. Mereka semua adalah bakta-bakta yang palsu. They think they are very great. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang agung, orang mulia. Therefore Ekalavya was killed by Krishna. Karena itulah kemudian Ekalavya dibunuh oleh Sri Krishna. And he got Sayuja Mukti. Kemudian mereka mendapatkan Sayuja Mukti. So no one was satisfied with Ekalavya. Karena itu tidak ada seorang pun yang puas dengan Ekalavya. So if someone wants to surpass a devotee, then he is committing Vaishnava offense. Kalau ada orang yang ingin melampaui ataupun melampaui penyembah, dia melaksanakan Vaishnava aparat. So by cutting his tongue, the impersonalism could not develop more. Dengan memotong ibu jarinya, sehingga impersonalis ini tidak berkembang lebih jauh. It was checked. Itu artinya dia sedang dihalangi. Otherwise the impersonalism will become victorious one. Jika tidak demikian, maka impersonalism ini akan berkuasa memenangkan. This is transcendental consideration. Inilah yang disebut dengan takwa wicara ataupun pertimbangan rohani. So in material consideration, Ekalavya is the great disciple. Ya, di dalam pertimbangan material, Ekalavya adalah murid yang teladan, murid yang hebat. So Ekalavya has never gotten mercy from Guru nor from Krishna. Tetapi sesungguhnya Ekalavya tidak pernah mendapatkan karunia guru dan karunia Krishna. If one is not getting mercy from Guru, how will get mercy from Krishna? Kalau orang tidak mendapatkan karunia dari guru, bagaimana dia mendapatkan karunia dari Sri Krishna? Therefore one has to serve Guru and make him happy. Karena itulah seorang murid hendaknya melayani guru dan menjadikan guru senang. Then he will get kripa from Krishna. Maka dia pasti kemudian akan mendapatkan karunia dari Sri Krishna. So when one will get mercy from Krishna, he will be able to overcome Maya. Dan ketika orang mendapatkan karunia dari Krishna, maka dia mampu melampaui Maya. So unless one is free from Maya, he will not be able to understand Krishna. Jika orang tidak mampu keluar dari pengaruh Maya, bagaimana dia dapat mengerti Krishna? If you not know Krishna, you cannot go to Krishna. Kalau kita tidak mampu untuk mengerti Krishna, bagaimana seseorang dapat datang kepada Krishna? So therefore Ekalavya could not go to Krishna. Karena itulah Ekalavya tidak mampu untuk mendekati Krishna. Because he didn't get mercy from Guru. Karena dia tidak mendapatkan karunia guru. So you should not cite Ekalavya example. Ya, karena itu jangan sebagai penyembah, sekarang kita sudah tahu, jangan pernah menjadikan ataupun mengutip Ekalavya sebagai contoh murid teladan. Ya. Siapa tadi yang masih mau bertanya? Hare Krishna, Maharaj. Dari penjelasan Anda tadi mengenai guru memiliki dua manifestasi perwujudan, yaitu Baladewa Prakas dan lagi satu Gaura Priyajana ya. Nah, ini karena kebodohan saya belum betul-betul bisa memahami hal ini karena yang tadi dijelaskan bahwa Baladewa Prakas itu seperti yang saya pahami itu seperti Paramatma, Tuhan sendiri. Kemudian
yang satu adalah Radha Priyasaki. Nah, pertanyaan saya, acarya kita di dalam ISKCON itu termasuk yang mana seperti itu, dan kemudian tadi juga ada beliau menyampaikan bahwa orang yang tidak mengikuti perintah gurunya maka dia tidak akan memiliki kekuatan. Nah, Prabu tadi menyampaikan bukan kekuatan yang seperti ini. Jadi kekuatan yang mana yang dimaksud? Maaf, ini karena kebodohan dia. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa seseorang tidak akan selalu bertemu dengan gurunya dalam setiap penjelmaannya seperti itu. Tetapi saya pernah mendengar sebuah kelas yang menyatakan bahwa kita akan bertemu dengan guru kita penjelmaan demi penjelmaan. Nah, bagaimana ini mohon dijelaskan. Kemudian jika seorang penyembah meninggalkan badan sebelum dia sukses seperti itu, apakah nanti dalam kehidupan yang akan datang dia akan bertemu kembali dengan gurunya? Demikian pertanyaan saya. Sudah dihitung berapa banyak? 4 pertanyaan. So she has a question that she want to get more understanding between Radha Guru as the manifestation of Baladeva and Radha Priyasaki. So what is the position of our Acharya? Is that all are in that in the line of this two positions? All the gurus are in the same as Baladev Prakash and Radha Priyasaki. Jadi semua guru dalam parampara ini, ada Parama Madhya Gaudiya Sampradaya ini dalam dua kategori itu. Ya, baik sebagai Baladeva Prakash ataupun perwujudan daripada karunia Sri Baladeva dan juga Radha Priyasaki. So as long we are not having Samandha Gyan with Krishna we don't have. So Gurudev is acting like a Baladev Prakash. Jadi sepanjang kita belum memiliki sambandha gyana atau memiliki hubungan bersama Krishna, tadi kan dijelaskan kedudukan kita sebelumnya adalah bahir muka, berpaling dari Krishna. Kemudian kita diberikan badan sebagai manusia ini adalah untuk menghubungkan kembali hubungan kita bersama Krishna. Dalam hal inilah posisi daripada guru itu sebagai Baladewa Prakash ataupun untuk membangun sambandha gyana, untuk membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. So when we got the Samandha Gyan by the mercy of Gurudev who manifested here as Baladev. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan sambandha gyana, kita sudah terhubung kembali bersama Krishna atas karunia daripada guru yang beliau berfungsi sebagai Baladewa Prakash ataupun perwujudan dari Sri Baladewa. Then we have to render bhakti, seva to Bhagavan Krishna. Maka selanjutnya tugas kita adalah untuk mempersembahkan pelayanan kita, bakti kita kepada Krishna. And Gurudev as Radha Priyasaki will teach us how to serve Bhagavan Krishna for his pleasure. Dan kemudian Guru Dewa sebagai Radha Priyasaki akan lebih lanjut mengajarkan kita bagaimana kita melayani Krishna secara lebih intim lagi. That same Guru, before Samandha Gyan, he is as Baladev Prakash, and after Samandha Gyan, he will act as Radha Priyasaki. Jadi guru yang sama itu untuk menghubungkan kita kembali kepada Krishna, itulah fungsi beliau sebagai Baladewa Prakash. Untuk menyibukkan kita lebih lanjut dalam pelayanan bakti kepada Krishna, itulah fungsi daripada Radha Priyasaki. Sudah paham? Ya. Sekarang pertanyaan yang dua lagi apa? Yeah. What is mean by the Guru Kripabala? Which strength is mean? Because I said that Kripabala not mean the physical strength like that. Yeah. Paramarthika Bala. Paramarthika Bala. Artinya kita mendapatkan kekuatan spiritual by which you can get mercy from Krishna. Ya, sehingga dengan kekuatan rohani itu kita mendapatkan Krishna, mendapatkan
karunia dari Krishna, kita mampu untuk melayani Krishna. And will be connected with Krishna. Dan sehingga kita terhubung bersama Krishna. Lagi ada? Tadi kan disampaikan oleh beliau itu bahwa seseorang itu tidak akan pernah selalu berjumpa dengan guru rohaninya dalam setiap penjelmaan gitu. Kadang-kadang tidak. Nah, tapi di sisi lain saya pernah mendengar kelas bahwa kita akan bertemu dengan guru rohani kita itu penjelmaan. Iya. Penjelmaan. So that's Kemudian it. jika penyembah itu meninggal sebelum dia mencapai sukses dalam kerohanian, bagaimana dia selanjutnya? Yeah. She had that disciple will not always meet guru. So in other side, she heard that disciple will always meet guru even after, because there is a verse in Janme Prabhu say like that. So, when the disciple was passed away, left the body, the disciple. Disciple will Yeah. And before he get the perfection, is that in the next life will meet with his guru? What is perfection? Kemudian pertanyaan apa yang disebut kesempurnaannya itu? Get Perfection means what? Apa artinya kesempurnaan? Perfection means the love of Godhead. Ya. Kesempurnaan dalam bakti itu artinya adalah mencapai Krishna Prem prema. Bhakti. Prema bakti. That is perfection. Ya. If someone will have this perfection, Prem Bhakti, then wherever he will go to spiritual world, he will serve there Bhagavan Krishna. Ya. Kalau orang sudah mencapai kesempurnaannya, mencapai prema bakti, itu kemanapun dia pergi, dia tetap melayani Krishna. Apakah dia dilahirkan lagi di sini, dia melayani Krishna. Dan Pulang ke dunia rohani, dia melayani Krishna. He will see that his guru also serving there. Karena ketika dia pulang ke sana, dia juga melihat gurunya juga melayani di sana. If someone has gotten perfection, he will go to spiritual world and he will see that he is doing seva and his guru is also doing seva. Jadi ketika dia mencapai kesempurnaan itu, mencapai Krishna Prema Bhakti itu, setelah dia pulang dunia rohani, dia melayani di sana dan gurunya juga melayani Krishna di sana. There is no question of guru-shishya relationship. Dan di sana tidak lagi ada hubungan antara guru murid. There is guru is a senior devotee. Dan di sana guru sebagai penyembah yang lebih senior. And I will have to learn under him. Dan kita harus belajar di bawah tuntunan beliau. How to do so. Ya, bagaimana melakukan pelayanan itu. But if disciple not yet get that perfection, Prema Bhakti, and then they left the body, is that he will meet his guru again in the next life? Yeah. Guru mercy, he will get another guru, living guru next life. It's not that mean that the same guru will. Same guru means same teacher, but same physics may not come. Yeah. But same consciousness will be there. Jadi karena dijelaskan guru tattva ini adalah kekal, tidak harus guru yang sama ataupun orangnya yang sama begitu. Tapi prinsip-prinsipnya itu yang kekal. Ya. If we have so much love for Guru, Guru is always with us. Jadi jika kita sungguh-sungguh memiliki cinta kasih yang begitu mendalam, begitu besar kepada guru, guru selalu bersama kita. Guru is not leaving. Guru tidak akan pernah meninggalkan kita. Wherever he will be there, he will put his merciful glance on. Di mana berada di dalam hati kita sebagai para makhluk. Tidak sulit untuk memahami itu. Bahkan ke neraka pun guru akan datang ke neraka. Menyelamatkan murid itu. Ya, karena itu Guru Mahathir menyampaikan jika murid itu mempunyai so much love, ya mempunyai cinta kasih dan hormat yang besar pada guru, satsisya. Sampun. Ada lagi yang